Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang negosiasi lintas budaya antara Indonesia dan Jepang. Selaku saya Silan Zulfania dan Evan sebagai tim Jepang, dan saya Mercy dan juga Lydia dari tim Indonesia. Selamat menonton. Selamat pagi, kami dari PT Nusantara Energi menyambut kedatangan tim Yamato Tech. Kami berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan kerjasama yang baik dan juga saling menguntungkan. Terima kasih, kami juga menghargai kesempatan ini. Semoga pertemuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami di sini ingin mengajukan kerjasama pengembangan energi terbarukan dengan waktu implementasi 6 bulan. Nah, ini adalah rancangan awal timeline proyek kami. Proposal ini sangat menarik bagi kami, namun kami perlu melakukan analisis internal terlebih dahulu sebelum memberitahu keputusan kami. Jika memungkinkan, kami ingin beberapa poin bisa langsung disepakati hari ini ya. Maaf, tapi sebelumnya dalam budaya kami, keputusan harus melalui proses ringiso. Kami membutuhkan persetujuan manajemen senior kami. Kenapa semuanya pada lama sih? Mereka terlalu cepat ngambil keputusan. Baik, kami menunggu kabar baiknya dari pihak Yamato Tech. Baik, kami akan menghubungi Anda kembali setelah semua pihak meninjau proposal ini. Jadi hasil akhir dari negosiasi antar PT Nusantara Energi dan Yamato Tech itu berakhir tanpa keputusan final pada hari itu. Meskipun proposal Indonesia dinilai menarik, pihak Jepang tetap harus melalui proses ringiso dan analisis internal sebelum memberikan persetujuan. Nah, kedua tim ini akhirnya itu sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan menunggu keputusan resmi dari manajemen Jepang. Hasil ini juga menunjukkan bahwa dalam negosiasi lintas budaya, perbedaan proses dan gaya komunikasi adalah hal yang wajar, dan pemahaman terhadap budaya mitra sangat penting karena untuk membangun kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan. Di sini ada beberapa hambatan budayanya. Yang pertama itu perbedaan kecepatan pengambilan keputusan, yang dimana Indonesia itu cenderung ingin beberapa keputusan langsung dapat diambil dan disepakati dalam pertemuan tersebut. Dan juga kalau untuk Jepang sendiri menerapkan proses ringiso, yaitu persetujuan jenjang yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, gaya komunikasi yang berbeda. Yang pertama, Indonesia itu lebih langsung dan juga fleksibel dalam negosiasi. Namun kalau untuk Jepang, dia itu lebih berhati-hati dan sering menggunakan jeda hening untuk mempertimbangkan keputusan bersama. Dan yang ketiga, itu adalah persepsi yang salah akibat perbedaan budaya. Yang dimana kalau misalnya tim Indonesia merasa kalau Jepang itu terlalu lambat, sedangkan tim Jepang itu merasa kalau misalnya Indonesia terlalu cepat dalam menentukan keputusan. Nah, untuk solusinya di sini tuh ada yang pertama, memahami sistem pengambilan keputusan lawan bicara. Di situ adalah di mana tim Indonesia perlu memahami dan menghargai proses ringiso Jepang, dan tim Jepang dapat memberi gambaran estimasi waktu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, membangun komunikasi yang lebih terencana, di mana kirim dokumen proposal lebih awal sehingga Jepang bisa menyiapkan analisis sebelum pertemuan, dan menggunakan agenda rapat yang jelas dengan poin mana yang bisa dibahas dan mana yang membutuhkan persetujuan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan empati budaya, di mana Indonesia itu dapat menurunkan tekanan untuk keputusan cepatnya. Jepang bisa menjelaskan alasan jeda hening dan proses diskusi internal agar tidak dianggap enggan bekerja sama. Nah, untuk kesimpulannya di sini, pertemuan ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi jalannya negosiasi. Indonesia cenderung dapat mengambil keputusan, sementara Jepang membutuhkan proses persetujuan bersingkat. Jika kedua pihak memahami gaya komunikasi masing-masing dan menyesuaikan cara kerjanya, kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan saling menguntungkan. Dengan saling menghargai budaya, kerjasama internasional bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang kuat dan juga berkelanjutan.